Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sobat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah ada ASN Inovatif nih, dengan Bapak Supanto SH. Nah, Bapak Supanto SH ini berasal dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Inovasinya yang hadir kali ini adalah si Ulo Cobra. Seperti apa nih ya inovasinya? Semoga nih inovasinya tidak seseram namanya ya. Kalau begitu, sebelum kita cerita kulik tuntas nih mengenai inovasinya, kita sapa dulu ya narasumbernya. Halo, apa kabar nih Pak Supanto? Baik, Mbak Santi. Kabar terus sehat terus ya Pak ya, Sehat, Insya Allah Mbak sehat Santi. ya Pak. Nah Pak, ini kan inovasinya judulnya cukup ini ya Pak ya, si Ulo Cobra. Mungkin bisa diceritakan dulu nih Pak kepada sahabat inovasi, apa sih itu inovasi Ulo Cobra dan apa yang melatar belakangi sehingga ada ide atau timbul inovasi si Ulo Cobra ini Pak, silakan. Baik, untuk timbulnya inovasi si Ulo Cobra ini sesuai dengan tempat saya bekerja di BPBD Provinsi Sumatera Selatan, di mana sistem informasi ini si Ulo Cobra ini sistem informasi permintaan logistik untuk bencana di kota kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Itu, Ibu. Jadi ini adalah sebenarnya jargonnya ya Pak, atau singkatan ya Pak, si Ulo Cobra itu sahabat inovasi adalah sistem informasi untuk logistik korban bencana nih. Jadi ini sistem aplikasi berbasis web ya Pak ya? Iya, benar Pak. Oke. Nah Pak, latar belakang sampai ada apa sih ini sehingga perlu dibuat suatu sistem inovasi untuk logistik korban bencana nih Pak? Baik, ini saya buat ini berdasarkan saya turun ke lapangan itu banyak logistik itu yang dibutuhkan kabupaten itu tidak tercapai dan tidak terpenuhi. Jadi karena kurang informasi dan mereka juga tidak tahu apa yang ada stok di provinsi yang harus dipinta dan untuk disalurkan ke masyarakat yang terdampak di kota kabupaten tersebut. Jadi timbul inovasi saya bikin ini biar kota kabupaten terdampak ini bisa membutuhkan logistik sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka bisa buka ini, oh apa yang ada di provinsi ini, itu apa logistik apa dan mereka juga bisa sesuaikan kebutuhan mereka yang sini dibutuhkan. Jadi saya buka itu, Bu. Oke, nah jadi Pak, ini kan berdasarkan melihat kebutuhan di daerah bencana ya Pak ya, Iya. dengan menyamakan kebutuhan atau logistik yang tersedia di BPBD Provinsi Sumatera Selatan ya Pak ya. Iya. Nah ini tujuannya selain mensinkronkan kebutuhan dengan permintaan dengan stok yang tersedia ini apa lagi nih Pak? Untuk kebutuhan itu yang jelas ya yang pertama itu kebutuhan yang bisa juga mereka mengetahui berapa banyak logistik yang ada di provinsi, stok, kebutuhan lainnya yang ada selain logistik kan ada juga yang lain kan. Betul. Seperti perahu kan untuk bencana banjir kan. Mereka juga tahu pokoknya yang terbentuk dari bencana alam lah kebutuhan apa itu apa, misal kebakaran, stok mesin kan apa yang bisa dipergunakan kota kabupaten itu. Oke, Pak ini kan berarti si pengguna aplikasi ini BPBD dari kabupaten kota ya Pak ya? Iya, dari BPD kota kabupaten bisa membuka itu. Untuk aplikasi ini ya Pak ya? Aplikasi itu. Oke nih, jadi sahabat inovasi ini aplikasi yang digunakan oleh BPBD ini supaya sinkron ya Pak ya permintaan dengan ketersediaan barang juga supaya tidak adanya misalnya permintaan stok yang melebihi kebutuhan ya Pak ya. Baik nih Pak, kalau dari ini kan suatu aplikasi ya Pak ya. Cara kerjanya seperti apa tuh Pak? Baik, cara kerjanya kita nanti kita kasih password untuk mereka kota kabupaten yang membutuhkan dan mereka bisa buka di situ nanti ada petunjuk apa yang dibutuhkan dan stok apa yang itu mereka juga tahu bahwa di situ ada apa yang di provinsi ini kan. Jadi mereka bisa menyesuaikan seperti tadi saya bilang apa yang mereka butuhkan mereka bisa tahu yang apa kebutuhan mereka tadi. Oke, nah Pak ini berarti mereka di training dulu ya Pak ya untuk menggunakan aplikasinya? Ya nanti di training dan dipanggil semua yang mereka kan punya operator juga Operatornya nanti ya, kan betul. dan buka kayak punya pusdarlop kan mereka bisa buka itu nanti. Oke, nah sahabat inovasi tentunya ini inovasi yang cukup luar biasa karena kan biasanya kalau kita sedang ada bencana itu
ada paniknya mungkin ya Pak. Jadi pesan suatu kebutuhan tuh mungkin tidak melihat lagi kebutuhan sebenarnya di lapangannya butuhnya berapa ya Pak ya, Iya, sehingga mungkin tidak mubazir ya Pak iya ya. benar. Nah Pak ini kan biasanya kan aplikasi itu suatu inovasi ada hambatannya ya Pak ya. Nah ini Iya. kalau untuk aplikasi si Ulo Cobra ini apa nih Pak hambatannya? Kalau hambatannya ya banyak sih kalau Banyak ya hambatannya Pak kan karena yang jelas kan berbasiskan web ya Pak iya ya. pasukan web. Nah, terutama kalau hambatannya terutama kalau di kabupatennya terjadi bencana Mhm, ketika padam listrik, kan betul. sinyal nggak ada, mereka Mhm, agak susah bukanya itu, Bu. mhm, Dan juga kami juga kalau tidak ada informasi yang kami dapat, kami juga tidak bisa ke kota kabupaten kan itu, Bu. Kami mhm. sudah ada informasi, ada laporan, baru bisa kami terjun ke lapangan itu, Bu. Oke, memang kan sahabat inovasi kalau ada bencana kadang-kadang sistem komunikasi putus ya Pak ya. Iya, Jadi nanti di sana tuh sebenarnya kebutuhannya apa saja ya Pak ya? iya benar. Apakah tadi seperti yang Bapak Supanto jelaskan, apakah butuh perahu, kalau Iya, sembakonya butuhnya berapa ya Pak, jangan iya sampai benar. mubazir dan jangan sampai juga kekurangan tentunya nih, Iya, sahabat inovasi. Karena kan kalau ada suatu korban bencana mulai dari anak-anak sampai lansia tentunya ya Pak ya, iya, untuk yang terdampak dari suatu bencana dan sebelum itu mungkin karena jaraknya tidak langsung sampai ya Pak, jadi iya benar. bahan-bahan yang dibawa itu tentunya sesuai dengan Yang kebutuhan di lapangan ya Pak iya ya. benar. Nah ini tentunya selain bekerja juga harus memiliki, menolong ya Pak ya, Iya, berjiwa sosialnya juga tinggi nih sahabat iya. inovasi untuk teman-teman kita yang bekerja di BPBD nih. Pak, ini untuk harapan kedepannya seperti apa nih, Pak? Ya, harapan kedepannya untuk terutama yang daerah-daerah yang terdampak bencana, Mhm, ya kita harus paham dulu situasi di daerah kita yang tempati, terutama bagi masyarakat kota kabupaten, kalau mhm, memang daerah itu misalnya banjir, mhm. daerah itu dataran rendah, ya janganlah dibangun rumah Betul betul, itu. mhm, Ya sudah tahu tempat rendah, tempat dataran yang rendah masih sempat dibangun, itu kan namanya mhm, membahayakan diri kan betul. itu. Seperti daerah bantaran sungai ya, Pak, Iya ya, benar, kadang kan kalau pinggiran sungainya sungai. meluap tuh seperti yang kita lihat-lihat bencana alamnya membawa rumah-rumah mereka juga ini ya, Pak, ya, Iya, hanyut. hanyut ya, Iya. Pak, ya. Nah, Pak, misalnya nih, Pak, ya, penasaran juga nih sahabat inovasi, kalau di lapangan tuh apa sih, Pak, yang dirasakan? Apakah prihatin atau bagaimana, Pak, untuk melihat kondisi-kondisi, di lokasi bencana alam tuh, Pak? Baik, kalau untuk di lokasi-lokasi bencana alam itu yang kita Mhm, lihat itu tergantung yang terjadi bencananya. Seperti kita mhm, ambil aja banjir ya. mhm, Kalau banjir ini jarang terjadi sih ada beberapa rumah, tapi mhm. pasti paling kecil satu desa. Bisa Oke. sampai beberapa kecamatan. Ya Mhm, kalau lihatnya dramatis sih, dramatis sekali lihatnya apalagi lihat rumah yang tenggelam, mhm, ada anak-anak yang di atas plafon kan, ada mhm, anak di atas atap itu kan. mhm, Dan mereka juga itu ya kita kan bagian dari tim kami TRC penyelamat itu mengutamakan yang benar-benar yang sangat membutuhkan terlebih dahulu. mhm, Seperti tadi ada anak-anak yang di atas plafon mhm, kan atau anak-anak yang sudah masuk dalam rumah. mhm, Kalau itu yang kita evakuasi dan kita betul, ini kan di dipinggirkan dulu dibawa ke tempat yang lebih aman gitu. oke. Nah, Pak, ini kan misalnya tuh suatu daerah bencana dia, terisolasi nih, Pak, itu langkah-langkah untuk, penyelamatan pertama kali itu seperti apa? Lewat helikopter atau jalur-jalur mana tuh, Pak? Yang jelas kita langkah-langkah pertama ya yang kayak banjir tadi kan, Mhm, kita kalau bisa ditempuh dengan jalan darat, kaki, mhm, kita lalui dengan kaki kan mmm, untuk evakuasi. Namun mhm, kalau tidak bisa kita menggunakan perahu. Tuh, mhm, dan itu juga yang menggunakan perahu yang punya skill kan, kalau betul, yang dan juga yang kami utamakan satgas-satgas itu yang bisa berenang di lokasi mhm, dan mereka juga saya utamakan untuk satgas untuk keselamatan dia dulu baru menyelamatkan betul, orang itu, Bu. mhm. Jadi sama-sama selamat nih sahabat inovasi, jangan Iya. sampai kita menyelamatkan orang, kita juga ikut terbawa arus ya, Pak, ya. Iya, Tadi itu pentingnya selain punya kemampuan tuh skill yang mumpuni juga ya, Pak, ya, iya, karena harus, mmm, eee, tidak tahu nih, Pak, ya, keadaan alamnya seperti apa, iya, kita jadi harus punya skill yang mhm, bagus juga nih sahabat inovasi. Ini sekilas suka dukanya lah, Pak, ya, iya, bekerja di BPBD dalam menangani, bencana alam nih sahabat inovasi. Nah, Pak, tentunya dalam suatu inovasi kan ada support nih, Pak, mungkin bisa ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi si Ulo Kobra ini, Pak, silakan. baik untuk saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, beserta Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, beserta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Selatan, dan beserta masyarakat yang terkait dalam BPBD yang memberikan informasi terjadi bencana. Saya ucapkan terima kasih telah mendukung juga inovasi saya ini. Semoga ini bisa berjalan terus ya, Mbak.
Oke nih Pak, kita juga dari tim podcast One Day One Innovation tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supanto yang sudah men-sharing nih Pak inovasinya untuk dibagikan kepada sahabat inovasi. Tentunya kita tunggu ya Pak inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi. Dan tentunya di sahabat inovasi jika ada pertanyaan seputar aplikasi si Ulo Cobra ini bisa menuliskan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation. Nanti bisa dijawab oleh Pak Supanto dan tim ya Pak, kalau ada pertanyaan seputar si Ulo Cobra ini. Nah, sahabat inovasi tentunya seperti yang dilakukan oleh Pak Supanto nih, bahwa suatu inovasi itu tidak harus inovasi yang high tech, yang wah, cukup melihat keadaan sekitar kita nih, apa sih yang dibutuhkan, apa sih ada masalah apa di lingkungan sekitar kita. Sepertinya oh ini ada masalah nih di logistiknya, kalau misalnya ada kelebihan saya yang mubazir, kalau ada kekurangan bagaimana untuk melengkapinya. Jadi dari perasaan empati tersebut bisa menimbulkan suatu inovasi yang bisa menjadikan solusi bagi kita semua nih. Dan tentunya untuk sahabat inovasi, jangan lupa jangan takut untuk berinovasi. Ingat kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.